Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham mingguan untuk minggu 26 April 2021 sampai dengan 30 April 2021 untuk saham BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, BBTN, dan BDMN. Jadi saya mulai dengan BBCA ya. Jadi untuk weekly-nya kalau kita lihat di sini dia sudah berhasil bertahan di atasnya ini ya, 38,2% ya untuk minggu lalu ya. Jadi yang sudah punya kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement level 38,2% nya kurang lebih di sekitar area 31.000 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini hanya 31850 ya. Jadi pasang mulai 31850 dan kalau turun lagi di bawahnya ini ya 38.25 lebih baik jual dulu. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau ingin buy BBCA minggu ini ya, kalau kita lihat dari weekly-nya dia sudah higher high, lower high, dan lower higher close ya. Maaf, higher high, higher low, dan higher close ya untuk BBCA. Jadi yang belum punya kalau mau buy boleh buy kalau dia sudah berhasil naik ke atas 31.975 ya. Kalau dia naik ke atas 3975 boleh buy, maka target berikutnya dia akan berusaha untuk mencapai target Fibonacci retracement level 23,6% ya. Kalau kita lihat di sini ada kemungkinan dia masuk ke area ini ya, antara Fibonacci retracement level 38,2% sampai dengan 23,6%-nya ya. Jadi dia akan berusaha untuk mencapai target sekitar sana kurang lebih sekitar 33 ribuan ya, sampai 33.300. Itu target pertamanya. Jadi kalau mau buy mulai dari kalau naik ke atas 31975 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 32575 buy, kemudian jika berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, yang atasnya ini 19 Maret ya 33850, kalau berhasil naik lagi ke atas 33850 boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Maka target terdekatnya dia akan berusaha untuk mencapai target kurang lebih sekitar di area sini ya, 35250 sampai dengan 35800. Itu targetnya untuk BBCA. Kalau dia berhasil naik lagi katanya 35800, maka dia akan berusaha untuk mencapai target sekitar 36.900. Itu untuk BBCA. Kemudian untuk BBRI saya mulai dari weekly-nya dulu. Dia kurang lebih di sekitar area Fibonacci retracement level 23,6%-nya ya. Jadi kurang lebih dia itu kalau kita lihat di sini sideways ya, antara sini ya, antara yang saya kotakin ini sekitar area level 4100 sampai dengan high-nya di sini 4450-an ya, kurang lebih ya, 4100 sampai dengan 4450. Itu sideways areanya BBRI ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 4120, dan ini ya kalau dia turun lagi di bawahnya 3950 lebih baik jual dulu, karena dia akan menguji level Fibonacci retracement level 38,2% ya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atasnya 38,2%, ada kemungkinan dia menguji level 50%-nya di sekitar 3550 atau sekitar Fibonacci retracement 1,8% sekitar 3200-an ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya ya. Kemudian yang belum punya, jika ingin buy BBRI boleh aja. Kalau kita lihat di sini dia resisten terdekatnya kurang lebih di sekitar area ini ya, 4460 ya, sekitar 4460 sampai dengan 4480 lah ya. Jadi kalau mau buy boleh aja. Kalau minggu ini dia berhasil naik ke atas 4280 boleh buy, maka target terdekatnya kurang lebih sekitar 4460 sampai dengan 4480 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 4480 boleh tambah lagi, maka target berikutnya kurang lebih sekitar area 4780 ya. Kalau dia naik lagi, target berikutnya dia akan berusaha untuk naik ke atas 4880. Ini sudah saya sebutkan di analisa saham mingguan sebelumnya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 4950 ya. Ada peluang untuk breakout, ada ya. Jadi belinya bertahap aja, mulai dari kalau dia berhasil naik ke atas 4280 buy, naik lagi ke atasnya 4460 buy, kemudian dia berhasil naik lagi ke atas 4780 buy, dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian BMRI kita lihat di sini dia grafik weekly-nya dia lower high, lower low, dan lower close ya, tapi dia masih bertahan di atasnya 38,2% ya. Jadi mudah-mudahan minggu ini dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya. Kalau kita lihat di sini ini swing low sebelumnya sekitar 6100 ya.
6.100 sampai 6.125 ya. Ini sudah ditembus ke bawah sebelumnya ya, tapi untungnya hari Jumat 23 April dia berhasil ditutup di atasnya 6.100 ya, tutupnya di 6150. Yang sudah baik pasang aja stop loss kalau dia turun di bawahnya 6.025 atau di bawahnya 6.000 ya. Kalau di bawahnya 6.000 lebih baik jual dulu karena dia akan kemungkinan menguji level kurang lebih sekitar area 5.600 ya. Jadi 5.550 sampai dengan 5.600. Dia akan menguji area sana. Kemudian kalau yang belum buy, kalau ingin buy, saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.225 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 6.225, maka target price terdekatnya kurang lebih sekitar area 6.550. Itu target price terdekatnya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas Fibonacci retracement level 23,6%, maka target berikutnya adalah 6850 ya. Nah, itu targetnya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6850, maka dia target berikutnya kurang lebih sekitar area ini ya, 7.100 ya, 7.075 sampai dengan 7.100. Jadi kalau mau buy boleh aja. Menurut saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 6.000 ini ya, 6.225 ya, atau minim ke atasnya 6.000. Sebenarnya dia sudah berada di atasnya 6.100 sih sudah cukup bagus ya. Ada kemungkinan dia masuk lagi ke area sideways-nya ini ya, lebar antara 6.100 sampai dengan 6.500 ya. Kalau mau buy on weakness sih boleh-boleh aja, atau tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 6.225 buy, kemudian naik lagi ke atas 6.400 buy. Kemudian di sini kita lihat target terdekat ya, Fibonacci retracement 23,6% di sekitar 6.550. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya, boleh buy up atau tambah lagi ya, maka dia akan berusaha untuk mencapai target kurang lebih sekitar 6.800 sampai dengan 6.850. Itu untuk BMRI. Kemudian untuk BBNI, kita lihat di sini BBNI, kalau kita tarik Fibonacci retracement levelnya, dia bertahan kurang lebih sideways ya, sekitar area Fibonacci retracement 23,6% ya. Itu weekly-nya kalau kita lihat masih belum terlalu bagus sih. Dia lower high, lower low, dan lower close ya. Kemudian untuk minggu ini dia akan berusaha untuk naik ke atasnya 5.800an ya, naik ke atas ini ya, 5875 ya. Dia berusaha untuk breakout ke atas 23,6%. Kalau yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di 5650 dan di 5.550, itu yang sudah punya ya. Karena kalau dia turun lagi di bawahnya 5.550, ada kemungkinan dia menguji area Fibonacci retracement level 38,2% ya, kurang lebih sekitar 5.300an ya, kurang lebih ya. Jadi yang mau buy, saran saya sih tunggu minim kalau dia sudah berhasil naik ke atas ini ya, 5875 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5875, boleh buy ya, yang mau trading buy. Target terdekatnya dia akan menguji resisten ini ya, 6100. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6100, maka target berikutnya kurang lebih sekitar area 6375 sampai dengan 6400. Jadi kalau kita lihat di sini, buy-nya mulai kalau dia berhasil naik ke atas 5875 buy, kemudian naik lagi ke atas 6100 buy, naik lagi ke atas 6400 ya, ini resisternya ya, naik lagi ke atas 6400 buy, maka target terdekatnya adalah 6700 sampai dengan 6750 ya. Itu untuk BBNI ya. Kemudian untuk BBTN ya, kita lihat di sini Fibonacci retracement levelnya 38,2% ya. Kita lihat weekly-nya, dia kurang lebih masih minggu ini dia akan berusaha untuk testing area ini ya, Fibonacci retracement level 38,2% ya. Jadi dia berjuang untuk rebound ya, karena sebelumnya kita lihat di sini 6 candle weekly-nya dia merah terus ya. Jadi cuma minggu lalu dia hijau, sayangnya dia masih lower high dan lower low, walaupun higher low tapi dia lower high ya. Tapi untungnya dia close-nya dia higher ya minggu lalu dibandingkan minggu sebelumnya. Jadi yang sudah punya, saran saya tetap perhatikan ini ya, level 1570 ya. Selama dia bertahan di atas 1570 masih cukup bagus lah ya. Kalau dia turun dari 1570, lebih baik sih saran saya sih jual dulu, karena dia ada kemungkinan untuk testing sekitar ini ya, area sekitar di sini kita lihat 1500 sampai dengan 1505 ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, kalau yang belum buy, kalau yang mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1715 buy ya.
Kalau dia naik ke atas 1715 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 1720, 1770 buy. Ini jadi buy-nya bertahap aja karena dia masih cenderung wait and see ya, karena dia masih belum berhasil close di atasnya ini ya, 1735 ya. Dia masih minggu lalu masih di bawahnya ya close-nya ya. Jadi buy-nya bertahap. Kalau berhasil naik ke atas 1715 buy, kemudian naik lagi ke atasnya ini ya 1770 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya 1875 boleh buy. Maka target terdekatnya kurang lebih di sekitar area 2000 sampai dengan 2030 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2030, maka dia akan berusaha untuk mencapai target sekitar 2150 sampai dengan 2180 ya. Itu target BBTN-nya. Kemudian untuk BDMN ya, kita lihat mingguannya di sini. Dia sebenarnya masih resiko ya, testing area Fibonacci retracement level 61,8% ya, karena kita lihat di sini close-nya dia memang sedikit higher close ya, tapi dia lower high dan lower low ya untuk minggu lalu ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa pasang yang sudah punya ya. Kalau masih punya, pasang aja stop loss-nya di 2590 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 2590, maka ada kemungkinan dia akan mencoba level kurang lebih sekitar ini ya. Fibonacci retracement level 78,6%, sekitar 2400-an ya. Seperti saya sebutkan sebelumnya ya, kalau dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 50%, maka dia cenderung akan turun ke bawah ya, 61,8%. Dan saat ini memang dia sedang menguji level ini ya, sekitar kurang lebih Fibonacci retracement 61,8%. Yang belum punya, kalau mau buy, saran saya sih tunggu minimum kalau dia sudah berhasil naik ke atas. Kalau kita lihat di sini tanggal 31 Maret low-nya di 2710 ya. Jadi kalau mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2710 ya untuk BDMN. Kalau berhasil naik lagi ke atasnya 2820, beli lagi, tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 2870, boleh tambah lagi. Maka target price terdekatnya adalah sekitar kurang lebih 2960-an ya. Itu target price-nya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2960, maka target berikutnya kurang lebih di sekitar area sekitar 3150 sampai dengan 3200 ya. Itu area Fibonacci retracement level 23,6%-nya ya. Jadi seperti itu. Poinnya bertahap ya. Mulai yang di sini ya, 2710 buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2800, boleh buy lagi ya kalau mau ya. Dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 50%-nya. Kemudian naik lagi ke atasnya ini 2870, boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap. Kalau naik lagi ke atasnya 3000, boleh buy lagi ya. Atau kalau sudah berhasil naik lagi ke atasnya 3160-an lah ya, boleh tambah lagi ya. Ada kemungkinan dia masih berhasil naik lagi ya. Mudah-mudahan dia berhasil naik sampai dengan sekitar 3350 sampai dengan 3450-an ya, mudah-mudahan ya. Itu untuk BDMN. Jadi sekian pembahasan analisa saham mingguan untuk BBCA, BBRI, BBMRI, BBNI, BBTN, BDMN untuk periode 26 April 2021 sampai dengan 30 April 2021. Terima kasih.